Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan duni bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Talabu Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai hada utawi iki iku talabu Quraisyin iku oleh golek ini kaum Quraisy Rasulullah yang utusane Allah tegese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah kaum Quraisy mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Kisah ini masih ada kaitannya tentang cerita yang kemarin, yang mana kita kemarin membahas tentang bisa lolosnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kepungan kaum Quraisy yang tujuannya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama sohat ing dalam semangsane dadi sapa Quraisyun kaum Quraisy tilkalailata ing mengkono-mengkono wengi. Walam tajid lan ora nemu sapa Quraisy fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing daleme Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila ibnu ammihi kejaba putra pamane Nabi aliyan rupane Ali. Istada mongko banget hanakuhum apa marai mengkono-mengkono kaum Quraisy. Lama sohat Quraisyun tilkal lailah. Sohat di sini artinya adalah ketika kaum Quraisy sudah menentukan waktu untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tajid fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ibnu ammihi aliyan, dan tidak menemukan sesosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Malah yang ditemukan di situ adalah putra dari pamannya, yakni Sayyidina Ali ketika kecil. Istadahanakuhum. Maka kaum Quraisy semakin marah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farsalu nuli ngutus sapa Quraisy subhanahum ing pira-pira pemudane kaum Quraisy bisuyufi kelawan nggawa pedang. Wala isi lan tongkat tabhasu halih goleki sapa subhanahum ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihadin dalam saben-saben arah. Melihat tidak adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya, mereka menyuruh seluruh pemuda-pemuda kaum Quraisy untuk membawa pedang, untuk membawa tongkat, mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di segala penjuru. Ini gara-gara sangat marahnya, rencananya gagal berkali-kali untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ja'alu lima ya'tihim bihi aw yadulluhum alaih. Waqad ja'alu lan teman-teman netepno sapa kaum Quraisy liman marang wong ya'ti kang nekakno sapa man him ing Quraisy bihi kelawan Nabi. Aw yadulluhum utawa nuduhno sapa man hum ing Quraisy alaihi ing atase Nabi mi'atanakotin ing 100 unta jaizatan apane hadiah. Mereka menetapkan bagi siapa saja yang bisa mendatangkan Nabi kepada kaum Quraisy atau menunjukkan di mana tempat Nabi Muhammad SAW berada, di mana tempat Nabi Muhammad SAW bersembunyi, maka orang tersebut akan berhak mendapatkan 100 unta. Jadi kaum Quraisy ketika marah melihat beberapa kali gagal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, mereka sampai membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad SAW di sini, atau bisa menunjukkan Nabi Muhammad SAW di mana dia bersembunyi, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan 100 unta. Waqat wasalu lan teman-teman tuh muka sapa kaum Quraisy fil bahti ing dalem goleki anhu saking Nabi ilal ghori marang buah ghor. Bihai sulau nadoro kelawan sekirane lamun ningali sapa ahadun sapa salah suwijine kaum Quraisy fihi ing dalem ghor laroa yaktine bisa ningali sapa ahad
ar-Rasul ing Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu lan ing sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengadakan sayembara, sampailah kaum Quraisy di pencariannya, yakni di Gua Ghor. Gua Ghor itu tempat Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, yakni Abu Bakar. Bihaitsu law nadhara ahaduhum fihi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Andaikan salah satu kaum Quraisy, salah satu utusan orang-orang Quraisy melihat ke arah Gua Ghor, gua yang di situ Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya bersembunyi, laro ar-Rasulullah SAW waswahibahu, niscaya orang tersebut akan mengetahui Nabi Muhammad beserta sahabatnya yang bersembunyi di situ. Gua yang menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, yakni Abu Bakar, itu tidak terlalu dalam. Di sini diceritakan andaikan salah satu suruhan kaum Quraisy kok melihat ke arah Gua Ghor, niscaya orang tersebut akan melihat Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Wah, di saat itu Abu Bakar yang sangat sedih. Waro ala ningalihum ing Quraisy. Sapa Abu Bakar, fabaka nuli nangis sinten Abu Bakar. Faqala lan nuli dawuh lahu marang Abu Bakar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan aja susah sapa sira Abu Bakar, innallaha sak temene Allah iku ma'ana iku sertane kita. Fa manuli mutokno sapa Allah absarul musyrikina ing pira-pira peningale pira-pira wong musyrik. Raja ulan bali sapa kaum Quraisy khaibina halih gagal-gagal kabeh. Waro'ahum Abu Bakrin fabaka. Abu Bakar dikala itu melihat orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Gua Ghor. Melihat seperti itu Abu Bakar menangis. Karena khawatir ketika tertangkap Abu Bakar bersama Nabi Muhammad SAW akan dibunuh atau dieksekusi. Faqala lahu Rasul la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian melihat yang dialami Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, pasti akan menolong kita. Fa'amallahu absarul musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membutakan mata-mata orang-orang musyrik di kala itu, sehingga mereka tidak menemukan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Waraja'u khaibin, dan pulang dengan keadaan gagal total dalam hal membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kondisi seperti ini itu memang benar-benar sangat mencekam. Bagaimana tidak ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi di sebuah tempat, yang tempat itu andaikan orang-orang yang mencari Nabi Muhammad SAW yang ada di sekitar Gua Ghor di situ kok menoleh ke arah Nabi Muhammad SAW atau ke arah Abu Bakar, niscaya orang-orang tersebut akan mengetahui tempat di mana Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar berada. Maka dalam peristiwa ini membuat Abu Bakar As-Siddiq sedih sampai menangis. Itulah sedikit cerita yang begitu dramatis, sebuah kisah yang mana kaum Quraisy mencari Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Besok kita akan membahas khurujun Nabi SAW minal ghor, keluarnya Nabi Muhammad SAW dari Gua Ghor. Semoga bermanfaat. Wa afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.